We're gonna talk inside the cage. I'm gonna take him down and tell him, hey, let's go, get up. So you'll be the one talking. Yeah, I'm gonna talk. He gonna talk with me when we beginning striking, but when I'm gonna take him down, I'm gonna ask him couple questions. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. UFC 267, Blachowicz versus Teixeira, tanggal 30 Oktober 2021 tahun lalu, menjadi momen Islam Makhachev untuk membuktikan dirinya. Islam yang selama ini diadukan dengan kontender di luar top 10, kini bertanding melawan top 5 UFC lightweight dan The Hangman Hooker. Dan Islam hanya butuh waktu 2 menit untuk menumbangkan orang yang katanya akan menjadi ujian terberat Islam itu. Usai kemenangan ini, Islam menuntut haknya untuk memperebutkan sabuk melawan sang juara. Namun meski kemenangannya spektakuler, kredibilitas kemenangan itu dipandang sebelah mata karena kondisi Dan Hooker yang maju sebagai fighter pengganti dengan persiapan hanya 1 minggu. Ditambah lagi, pesaingnya Justin Gaethje baru saja menampilkan penampilan fenomenal dalam duel gladiator melawan Michael Chandler. Akhirnya, untuk menyelesaikan perselisihan satu manajemen ini, mereka sepakat Justin Gaethje lah yang akan maju duluan melawan sang juara Charles Oliveira, dan Islam Makhachev akan melawan kontender satu ranking di atasnya, Beneil Dariush. Yang mana duel Makhachev versus Dariush ini akan menjadi salah satu duel yang paling dinantikan di tahun 2022 ini. Kemampuan ground game Beneil yang ia tampilkan dalam duelnya melawan Tony Ferguson dianggap akan menjadi kunci untuk menanggulangi kemampuan grappling Islam. Ditambah lagi pertaruhan di partai ini akan semakin besar, mengingat masing-masing fighter mengantongi winning streak terpanjang di kelas ini setelah sang juara. Namun sayang 1000 sayang, 10 hari sebelum pertandingannya, Beneil Dariush terpaksa menarik diri karena cedera. Insiden tersebut terjadi ketika sesi sparring, di mana kakinya terjepit di matras saat dia menjatuhkan rekannya. Alhasil Beneil mematahkan fibianya. Di sisi lain, kelas lightweight sedang dikagetkan sang veteran yang kini berada dalam kemenangan beruntun. Dia adalah King Bobby Green. Bobby Green telah bertanding bersama UFC sejak era Strikeforce, di mana masa keemasannya terukir di tahun 2014 setelah menang 8 kali berturut-turut. Namun sayang, usai kekalahannya atas Edson Barbosa, Bobby kalah 5 kali dalam 7 pertandingan terakhirnya. Hal ini membuat karirnya bersama UFC sempat terancam. Hingga akhirnya, di tahun 2020, tepatnya dalam UFC on ESPN 11, Blades vs Volkov tanggal 20 Juni 2020, King Bobby Green memulai evolusinya. Ia memenangkan 5 pertandingan dalam 7 pertandingan terakhirnya, di mana 2 kekalahan tersebut pun menuai banyak kontroversi. Setelah 3 kemenangan beruntun dalam UFC Fight Night 181, Hall vs Silva tanggal 31 Oktober 2020, ia bertanding melawan prospek muda UFC, Thiago Moises. Dan pertandingan ini bagaikan perampokan di siang bolong. Bobby Green jelas-jelas menguasai pertandingan tersebut selama 3 ronde penuh, dengan selisih signifikan strikes yang jauh di setiap rondenya. Jumlah takedown yang berhasil mereka daratkan pun sama, dengan waktu kontrol yang tidak jauh berbeda. Namun sayang 1000 sayang, tidak hanya satu, namun ketiga wasit memenangkan Thiago Moises, sehingga winning streak Bobby Green harus berakhir. Berbeda dengan pandangan wasit, pihak UFC masih mengakui kredibilitas Bobby. Dalam pertandingan berikutnya, yakni UFC 265,
Lewis versus Gane tanggal 7 Agustus 2021, Bobby diadukan dengan rising star UFC lightweight Rafael Fiziev. Pertandingan berlangsung sangat kompetitif di ronde 1 dan 2. Namun Rafael masih lebih unggul tipis di kedua ronde tersebut. Hingga akhirnya di ronde ketiga barulah Bobby memutarbalikkan keadaan. Rafael Fiziev yang dikenal dengan strikingnya yang tajam dibuat menelan banyak pukulan telak hingga kewalahan. Namun sayang, Bobby sudah terlanjur tertinggal 2 ronde dari Rafael. Terakhir dalam UFC 271, Adesanya versus Whittaker 2 kemarin, tanggal 12 Februari 2020, Bobby kembali diadukan dengan prospek muda UFC, Nasrat Haqparast. Dengan selisih usia hampir 10 tahun, Bobby sang veteran mampu menunjukkan kemampuan striking yang jauh berbeda dibandingkan bintang baru tersebut. Usai kemenangan ini, Bobby Green mencatatkan rekor signifikan strikes mendarat terbanyak sepanjang sejarah UFC lightweight. Lebih dari sang veteran Cowboy Cerrone, lebih dari sang boxer Dustin Poirier, dan lebih dari sang El Cucuy Tony Ferguson. Bobby percaya bahwa kemampuan strikingnya akan menjadi modal besar untuk melawan Islam Makhachev di akhir pekan nanti. Dalam interviunya bersama Ariel Helwani, ia pun berkata, "Saya merasa Islam belum pernah bertanding sungguhan. Selama ini, yang ia lakukan adalah pertandingan gulat. Jadi, saya akan menjadi orang pertama yang membawanya dalam pertandingan sungguhan." Mungkin ada benarnya ucapan Bobby ini. Selama ini, pertandingan Islam di oktagon lebih kepada pertandingan gulat. Tapi ada alasan kenapa hal ini terjadi. Alasan itu karena Islam mampu mendikte jalannya pertandingan. Kemampuan gulat level tinggi Islam membuat lawannya mau tidak mau menerima kemana arah pertandingan ini dibawa Islam. Kondisi Bobby yang harus menjadi fighter pengganti secara mendadak, di mana persiapannya hanya 10 hari, membuat pihak UFC memberikan kelonggaran kelas berat. Pertandingannya melawan Islam Makhachev di akhir pekan nanti akan diselenggarakan di berat catchweight 160 pounds atau 72,5 kg. Dalam interviunya bersama MMA Hour pun, Bobby dengan percaya diri mengatakan, "Saya telah memotong 20 bahkan 25 pounds dalam 3 atau 4 hari ini. Saya ingin menunjukkan pada orang-orang bahwa saya ini tidak hanya gila saja, tapi benar-benar gila. Saya akan masuk ke sana melawan orang ranking tertinggi di divisi ini. Saya akan berjalan ke sana seperti seorang gangster dan meninju Islam Makhachev tepat di wajahnya." Gue tentu respect dengan Bobby Green. Baru saja bertanding, namun langsung berani mengisi posisi melawan fighter yang bisa dibilang paling dihindari di kelas lightweight ini. Tapi respect ini sepatutnya berlaku untuk kedua belah pihak. Kita juga harus respect dengan Islam Makhachev dengan mentalitas juaranya. Karena seorang juara harus siap melawan siapa saja, baik mereka yang ada di puncak divisinya maupun yang ada di bawah. Dan dalam pertandingan ini pun tentu banyak sekali yang Islam pertaruhkan. Mulai dari hak title shot, ranking yang sangat jauh, winning streak panjang, hingga yang terakhir, kredibilitas sebagai penerus salah satu fighter terbaik sepanjang masa, Khabib Nurmagomedov. Pertandingan ini pun bisa dibilang win-win situation bagi Bobby Green dan lose-lose situation bagi Islam Makhachev. Apabila Bobby menang, tentu dia akan mencatatkan rekor upset terbesar di tahun 2022 ini dan menerima semua hype yang Islam bawa selama ini. Dan kalaupun kalah, semua bisa memaklumi. Toh lawannya ranking 4 dan persiapan Bobby kan cuma 10 hari. Sebaliknya, jika Islam menang, pasti ada aja orang yang meragukan kredibilitasnya dengan berkata, "Ya wajar lah, Bobby kan bukan fighter ranking atas. Boro-boro ranking atas, 15 besar aja nggak masuk. 10 hari persiapan doang pula." Dan apalagi kalau kalah, nama besar Islam tentu akan hancur lebur. Oleh karena itu, rasanya menang saja tidak cukup. Islam Makhachev harus menang dengan cara spektakuler untuk memberikan statement bahwa dia sudah lebih dari kata layak untuk memperebutkan sabuk juara melawan sang petahana Charles de Bronx Oliveira. Jadi gimana menurut brother-brother sekalian? Apakah upset terbesar akan terjadi di awal tahun 2022 ini?
Ataukah Bobby hanya akan menjadi korban keganasan Islam seperti yang sudah-sudah? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.